nggak setuju. Alasannya ya masyarakat kan lagi istilahnya menjerit ya kan. Kayak kebutuhan pokok tuh mahal kan, naik terus kan, terus beras mahal itu kan. Ya menurut saya sih istilahnya tuh daripada buat DPR mending buat subsidi tuh kayak zamannya Pak SBY itu beras raskin gitu. Ya kalau saya kurang setuju tuh ya. Soalnya udah enak-enakan duduk nengkreng itu, saya rakyat kecil yang jadi korban ya. Fantastis sekali ya harganya kenaikan gaji sampai 70 juta dan itu sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal. Karena kinerja anggota DPRD pun belum jelas gitu. Ya sementara ini aja masih banyak keributan sama antara DPRD dengan gubernur sendiri aja nggak berjalan gitu. Masih banyak sengketa segala macam, sikut-sikut sana sini. Ya menurut saya tidak sangat masuk akal. Ya pemirsa, kita sampai di segmen penghujung dialog kita siang hari ini. Mas Ansy, sebelum kita komentarin, tadi ada beberapa aspirasi publik ya yang menarik, tadi juga sudah disampaikan oleh dia di segmen sebelumnya. Pak Tubagus sempat mengatakan bahwa sudah ada nih wacana kenaikan gaji oleh sisi eksekutif ya, beberapa eselon naik dengan cukup signifikan. Kalau misalkan itu dibiarkan tapi dari legislatif tidak ada kenaikan, nanti akan terjadi kesenjangan sosial, berkali-kali ditekankan oleh beliau. Kalau yang saya perhatikan, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan gaji, itu kan mulai dari level yang paling bawah. Mulai dari lurah, camat, semua posisi begitu kan, SKPD, bahkan sampai kepada level misalnya sekda dan seterusnya begitu. Tetapi yang saya perhatikan, sebelum kenaikan gaji itu dilakukan, itu Basuki Cahayapurnama sudah terlebih dahulu membangun sistem di Pemprov, di pemerintah provinsi DKI Jakarta tentunya ada transparansi dan ada akuntabilitas itu yang dikunci kemudian antara lain lewat e-budgeting dan kemudian mekanisme reward and punishment-nya jelas. Selalu Ahok bicara soal apa? Begitu lu offside dalam tanda petik melanggar, staffin. Jadi punishment-nya jelas, stick and carrot-nya ada. Kita komparasikan dengan DPRD DKI Jakarta. Hari ini saya tidak melihat itu. Apakah ketua DPRD ataukah apakah badan kehormatan DPRD itu bisa memecat anggota DPRD, bisa sesuka-suka hatinya untuk memindahkan begitu, memberikan punishment seperti itu? Tidak. Anda merasa personal appraisalnya pun tidak jelas? Kita lihat sendiri kan? Kita lihat sendiri kan? Bagaimana koordinasi, misalnya tadi dikatakan bahwa itu satu suara dari 105. Kita tidak tahu, coba besok kita pasang mikrofon dan kemudian kita dengar. Jangan sampai ada lagi yang bicara lain begitu. Tetapi poinnya yang saya cermati tadi, Vox Pop ini ya, yang disampaikan suara rakyat, 100% itu bicara bahwa apa kinerja, apa prestasi Anda. Sehingga kemudian hari ini Anda minta untuk kenaikan gaji begitu. Mas Ansy, kalau eksekutif itu kan jelas ya, barometer dan indikatornya bagaimana mereka perform atau tidak ya. Dalam hal ini DPRD untuk fungsinya legislasi, supervisi dan juga penganggaran. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi apakah kinerja mereka itu maksimal atau tidak, dan dari institusi mereka sendiri internal bagaimana cara menegakkannya? Kalau tadi Anda katakan ada stick and carrot di eksekutif, kira-kira ekivalennya apa? Ya seharusnya DPR ini kan merepresentasikan kepentingan rakyat. Kan begitu, setiap pemilu mereka ngomong seperti itu. Tetapi benar, kekhawatiran dari seorang Jean-Jacques Rousseau, dia katakan, legitimasi itu ternyata tidak melulu terrepresentasi, itu dilakukan oleh anggota DPRD. Faktanya, ketika selesai pemilu, ada keterputusan, ada diskontinuitas antara aspirasi publik dengan kepentingan yang dibawa oleh konon kabarnya wakil-wakil rakyat ini begitu. Terbukti tadi ada yang bilang mau dinaikkan, tetapi 100% suara publik mengatakan kami enggan. Kami mengalami krisis kepercayaan terhadap anggota DPRD. Nah, harusnya DPR itu kalau mau buat proses legislasi, lakukanlah proses deliberasi. Pasang telinga, pasang hati, dengar kira-kira rakyat di Mampang ini maunya apa. Kan begitu. Mereka sebenarnya paham, tetapi kesadaran intelektual itu tidak serta-merta ya terinternalisasi dalam habitus, dalam sikap, dalam mungkin juga kelakuan. susah ketika harus melawan sistem ya. Ini kan begitu. Jadi kita stoplah untuk terus-menerus berwacana. Coba tunjukkan kinerja yang bagus dan kemudian rakyat secara tulus itu bisa mengapresiasi kerja-kerja Anda begitu. Contoh praktisnya apa yang bisa dilakukan? Mungkin DPR sebagai institusi, mungkin ketuanya. Saya memperhatikan selama ini kok politik yang dominan itu adalah politik nominal begitu. Bukan politik nilai, bukan values. Tetapi pembicaranya selalu tersangkut dengan fulus begitu. Nah, jadi bukan values tapi fulus. Iya, itu kesan yang kita tangkap gitu. Dan ini berbahaya.
Tetapi poinnya kembali lagi saya tekankan bahwa ini saatnya bagi DPR, bagi Pemprov, ingat pemerintah provinsi, birokrasi ini juga mewarisi habitus lama. Ahok ini datang di tengah apa? Di tengah kultur birokrasi yang memang karut-marut. Jadi bukan hari ini birokrasinya sudah benar. Karena itu saya yakin dan percaya perubahan hari ini itu harus dimulai dari pemimpin. Pemimpin itu harus berani mendobrak, menciptakan sejarah, dan pemimpin itu harus lurus, harus bersih dan berani. Kalau pemimpin kotor, ketika dia mau melakukan transformasi atau perubahan, dari bawah akan ngomong, lu saja kotor kok, menyuruh kita untuk bersih. Begitu. Oke, Mas Ansy, Ya. kita mencoba untuk menjawab wacana dengan wacana juga. Bagaimana jika ternyata benar gaji DPRD naik? Apa Anda melihat indikasi apa di dalam Pemprov sendiri, mungkin dengan DPRD sendiri, ada politik anggaran semacam apa ini yang terbentuk? Saya kira kalau seandainya anggaran ini naik, ini kan berarti anggota DPRD yang 105 orang itu 106, ya. 105 ya, karena 106 kan satu orang tadi dibilang mau naik, yang 105 kan Berarti bilang menghitung tidak. Pak Bagus tadi ya. Berarti Ya. berbeda Jadi kemauannya. ini kan berarti sebenarnya mereka mengingkari begitu. Mereka mengingkari, mereka bilang kami tidak mau, ternyata kok naik. Nah, jangan-jangan begitu dinaikkan mereka katakan bahwa ini kan sudah sesuai dengan undang-undang. Seperti itu. Jadi pendekatannya itu tidak menarik. Legalistik, prosedural, formal. Mereka tidak bicara pada hakikat dan substansi. Bagaimana rasa keadilan publik. Saya lebih setuju kalau misalnya Ahok pun juga harus dimarah. Kalau seandainya dalam proses penganggaran itu dia mengabaikan kepentingan mereka-mereka yang marginal ini. Kan begitu. Tetapi ingat, yang membuka ini semua ke publik siapa? Apakah DPRD? Bukan. Basuki Cahayapurnama. Ya, Dan itu dicatat begitu loh. Jangan kemudian ketika ini sudah dibuka baru kemudian berargumentasi dengan mengatakan bahwa kami sudah selama ini berteriak soal itu. Saya ingin mengatakan bahwa saya kemarin beberapa waktu lalu itu iseng-iseng membuka website KPK. Di situ saya dapatkan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara kalau tidak salah. Siapa yang Anda Itu temukan namanya? dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta, hanya 13 orang. Hanya 13 orang 13 yang melaporkan Dan kekayaannya. satu orang yang datanya tuh paling update. Dan itu saya apresiasi, itu temannya Pak Tubagus, Pak Sani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, tapi itu 2012. Di bawah yang lainnya itu paling update itu pada tahun 2005. Sementara orang yang namanya Basuki Cahayapurnama setiap waktu itu selalu membuka kepada publik. Baik. Nah, ini saya kira ini kan kemudian bisa lepas dari kontroversi. Publik kemudian merasa bahwa wah, orang ini setidaknya dia mau transparan. Begitu. Soal LHKPN tadi, Iya. jangankan melaporkan harta kekayaan, Mas, punya NPWP juga mungkin enggak. Belum tentu. Tapi poinnya begini, Republik ini super kaya raya, tapi terus-menerus dimiskinkan oleh para politisi dan birokrat korup. Karena itu harusnya mereka ini kembali kepada nurani begitu. Cukup sudah, cukup. Ya, itu kembali ke niatan Ya. tadi untuk melayani atau mencari nafkah ya. Dan rewardnya mungkin popularitas di 2019 atau seterusnya. Ini gitu musim ya. tanam bagi para politisi. Musim tanam. Musim tanam. Nanti tuainya nanti. Tapi begitu. yang juga menarik untuk diperhatikan selama kisru APBD ini berlangsung ya juga Dias juga Mas Ansy 2 bulan ini semua menjadi terbuka ya. Ya. Kemudian DPRD juga mengklaim bahwa sudah banyak komposisi dari anggaran itu yang mereka sudah tidak setujui. Ya, tapi ini harus juga menular ke semua daerah. Jangan hanya berhenti di DKI Jakarta. Saya dengar juga Gubernur Aher itu dari PKS ya, saya apresiasi Pak Tubagus dari Partai Keadilan Sejahtera. Beliau sudah mengatakan komitmen kami untuk membuka gitu loh. Ya, setelah Ahok tentunya kan Dan yang begitu. menarik e-budgeting ini secara individu DPRD kemudian mengatakan kami setuju tapi pada kenyataannya tidak juga teraplikasikan. Ya, kita harapkan saja segera teraplikasi karena sudah gantian password juga ya, untuk menyerahkan password dan sebagainya. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih Mas Ansy Lema sudah bergabung Sama-sama. bersama kami dari Deliberasi Institute. Ya, pemirsa demikian dialog Lunch Talk untuk siang hari ini. Namun jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali usai jeda pariwara dengan sejumlah informasi menarik lainnya.